laki-laki ya. Yang keduanya adalah harta, yang ketiganya adalah tahta atau jabatan. Ini yang dimaksud dengan kesenangan dunia. Dari Nabi pertama sampai hari kiamat, ini godaan atau rintangan, tantangan, cobaan yang paling berat bagi umat manusia yaitu tiga: perempuan, ya, harta, dan tahta. Banyak orang selamat digoda wanita, digoda harta, tapi menyangkut jabatan. Wah, nggak bisa, nggak selamat. Orang selamat karena jabatannya, ya, karena hartanya nggak kuat ngadepin wanita. Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga itu karena wanita. Kemudian Nabi Yusuf masuk penjara karena wanita. Qais sampai dijuluki Al-Majnun, orang gila, karena wanita. Napoleon Bonaparte itu singa Eropa, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Dia bertekuk lutut di kakinya siapa? Mona Lisa. Jadi wanita ini luar biasa, jemaah Allah, gemulai, ya, tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali. Sampai Nabi Daud alaihissalam pesan sama anaknya, ya bunayya imshi khalfal asad. Nah, kau boleh berjalan di belakang singa, ya, wamsi khalfal hayah. Kau boleh berjalan di belakang ular berbisa, wala tamsi khalfal mar'ah, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Itu kalau udah melihat pantat perempuan, Allah, ya, itu gang bisa kelewat, gang tempat kita bisa kelewat, ya Allah. Iya, jamaah, kekuatan wanita itu kayak begitu. Jangankan yang muda-muda, ya, jangankan yang muda-muda, orang sekitar seumuran kita lihat yang halus-halus masih demen kok, Pak. Iya, saya kan melihat anak SMA, kayak saya kan asik banget ya kalau punya begini, ya. Tapi begitu pulang ke rumah ngaca, ya kagak pantas deh. Nah, ini pentingnya kita ngaca ini di sini, jemaah Allah, biar bisa ngukur pantas apa enggak, gitu ya. Ini tiga ini kekuatan luar biasa, jemaah Allah, ya. Tiga ini. Nah, ini pagi ini kita akan bahas tentang ini. Kata Sayyidina Ali begini, kenali oleh kamu kejahatan, bukan untuk berbuat jahat, tapi biar kita bisa menjaga diri dari kejahatan. Ya, kita harus bisa membedakan mana. Kita tahu ini racun, ini madu, bukan mengenali racun untuk minum racun. Saya punya teman pesantren, Pak. Ya, dia tinggal di di Tanjung Priok, ya, itu setiap habis lebaran kampung suka ngumpul, gitu, ngumpul, ngobrol, dia cerita, wah, katanya orang ngomong kalau ngisep gele, ya, itu nantinya udah kayak di surga dan sebagainya lah, gitu, pokoknya indah dan sebagainya. Ternyata dia bohong, ya, nggak bener itu. Nah, saya tanya, kamu kayak pernah kalau enggak, katanya gitu, mau puyeng doang katanya. Nah, saya ini lagi santri kok minum ini segele, dalam hati gitu ya. Kata saya, benar kamu pernah ngisep? Pernah, katanya gitu, mau puyeng doang katanya. Jangan-jangan ini nggak ngerti gele ini apa. Lalu saya coba begini, kalau ganja ente pernah enggak? Boy, nanti dulu biar gua bodoh juga, ya, namanya ganja sih. La ilaha illallah.
kalau gele dia isep. Ini kenapa? Karena nggak ngerti Pak apa itu gele. Itu ya. Nah kita aja belum tentu loh Pak ngerti mana yang namanya sabu-sabu, ya kan? Iya, tahu sabu-sabu haram. Begitu cucunya disuruh beli bodrek, beliin begitu Pak. Nah, keliangan kita aja malu. Karena kita nggak tahu. Makanya dulu pernah ada apa namanya purnawirawan malu jual buku tentang bahayanya narkoba ke saya. Nah, kata saya Pak, semua kita ini ngerti yang namanya ganja haram, yang namanya obat-obatan terlarang itu haram, tapi tidak semua kita ngerti Pak. Masyarakat banyak yang nggak ngerti, termasuk saya. Yang namanya sabu-sabu itu kayak apa, morfin itu kayak apa, ini itu kayak nggak tahu kami itu. Nah, bagaimana kita mau terhindar dari itu kalau kita nggak ngerti? Karena itu Bapak kalau mau menyelamatkan masyarakat di sini, bawa barang terlarang itu Pak ke sini. Bawa, perkenalkan oleh Bapak, nih yang namanya sabu-sabu ini, nih yang namanya bentuknya kayak begini. Sebutin mengenai mengumpulkan masyarakat, tanggung jawab saya. Saya kumpulin berapa orang Bapak ingin ngumpulnya orang. Itu tuh kalau ingin nyelamatin, jangan apa namanya hanya pidato terlarang, sementara barangnya kayak apa kami nggak ngerti. Nggak datang ya mari Allah ya. Ya saya nanti kalau bawa begitu dianggapnya kita apa namanya, nah ini bahaya lagi ya mari Allah ya. Jadi kata Sayyidina Ali, kenali oleh kamu kejahatan bukan untuk melakukannya, tetapi agar kamu terhindar. Nah, jamaah Allah, harta itu di satu sisi oleh Allah dikatakan sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah buat kamu, ujian yang berat jamaah buat kamu. Tapi di sisi lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat menyintai khair. Sebenarnya khair itu kan maknanya kebaikan Pak. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, yang dimaksud dengan khair dalam ayat ini adalah harta. Jadi maknanya sesungguhnya manusia itu sangat menyintai harta kekayaan. Lalu kenapa harta kekayaan disebut khair? Nah ini karena harta itu bisa menjadi kebaikan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kita akan melihat kedua sisi ini gitu jamaah Allah. Jadi kalau kita nanti milih jadi orang miskin ngerti, kalau milih jadi orang kaya juga ngerti, ya tahu kebaikannya, bahayanya akan terhindar. Ya, maka kalau ada orang ya jadilah orang miskin, kita setuju, ya setuju buat Anda, saya memilih jalur ini, itu kan jadi masalah, Allah. Oh Nabi Sulaiman juga kaya, ya Nabi Sulaiman itu kaya, Allah. Apa nggak boleh kita ngikuti kayak Nabi Sulaiman? Boleh, Allah. Kemudian Nabi Muhammad miskin, kita ngikutin Nabi Muhammad bagus, tapi di mana letak bagusnya? Nah ini yang kita lihat, bahayanya yang harus kita hindari, kebaikan yang harus kita. Kata Nabi, kata Imam Ghazali begini, seseorang ya kalau kita ini mendapat hadiah dari raja seekor kuda, maka sikap orang yang menerima hadiah ini tidak akan keluar dari tiga. Bagaimana cara pandangnya orang ini? Yang pertama adalah dia gembira, dia melihat pemberiannya. Ini yang pertama jemaah Allah. Dia nggak melihat ini kuda ini dari raja atau dapat dari hutan, dapat nyuri atau apa, baginya nggak ada bedanya. Yang dilihat manfaatnya kuda. Ini namanya orang hidupnya nggak punya filter Pak.
Jadi kalau kita nyari rezeki, nyari duit, pokoknya duit. Ya, uang duit dapat judi dengan duit hasil dagang, hasil hadiah, bentuknya sama aja, baunya sama juga. Apa duit kalau dapat judi kemudian baunya busuk? Kan enggak, jemaah Allah. Ya, lakunya ya sama juga, jemaah Allah. Ini orang pertama ngelihatnya begitu, enggak peduli nih duit dari mana, bagaimana cara diperolehnya. Nah, itu namanya orang yang melihat rizkinya, hadiahnya, tidak melihat siapa yang memberi. Maka hidupnya ini nggak ada filternya. Ibarat tong sampah, dimasukin sate ya jadi, ya Allah. Ya, pakai tikus, pakai anjing juga masuk, ya Allah. Itulah namanya manusia. Yang pertama begitu. Nah, kalau yang kedua, jemaah Allah, yang kedua bukan melihat hartanya, rezekinya, tapi yang dilihat bukan hadiahnya yang dilihat, tapi siapa yang memberi hadiah. Maka dia senang sekali karena dapat hadiah dari raja. Perasaannya tidak akan begitu kalau kuda itu dia dapat dari hutan atau pemberian orang lain. Dan ini yang kita rasakan sendiri, jemaah Allah. Coba kita lihat, ya. Bapak kalau foto sama saya, ya, kemudian suruh nebus satunya 50.000, mikir-mikir, foto satu nebus 50.000 katanya. Nah ini. Tapi kalau foto dengan wali kota, lain. Mau apa nebus kan? Padahal fotonya sama saja, jemaah Allah. Lain, jemaah Allah, ya. 50.000 mau foto, ya. Naruhnya juga enggak bakalan di dalam album, jemaah Allah. Kalau sudah sama gubernur, di ruang tamu pasangnya gede fotonya juga, ya. Foto lagi dengan wakil presiden 200.000, 300, ditebus, jemaah Allah. Namanya bukan di ruang tamu, di depan rumah. Foto lagi sama presiden 500.000 mau nembus, taruhnya di pagar biar setiap orang lewat melihat foto kita. Foto juga sama, jemaah Allah. Nah, itu juga sebenarnya dalam kehidupan kita, jemaah Allah. Bapak ngumpul dengan si A, ngumpul dengan si B, ngumpul dengan si C, itu ada pengaruhnya, jemaah Allah. Makanya kata Nabi SAW, kita ini suruh bergaul dengan orang ulama, dengan orang-orang baik. Walaupun kita bukan orang baik, tapi akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Itu. Dulu ketika ada lelangan, Pak, itu peci Gus Dur dilelang 10 juta, peci 10 juta. Padahal kan kalau kita beli kan cuma 60.000, Pak. Bagus deh, ini udah jelek kok, 10 juta orang mau. Karena bukan melihat pecinya, ya. Nah begitulah orang kalau sudah ada filter, maka ketika dapat harta bukan melihat hartanya yang lihat, tapi siapa ini yang memberi harta. Allah apa setan ini? Maksudnya jalannya kita lihat. Tuh. Biar banyak kalau memang ini dari setan, enggak. Barangnya enggak seberapa, hisabnya, azabnya nanti di sana luar biasa. Jemaah Allah, saya bangun pondok. Ini ada yang ngasih dana, Pak. Dia datang ke saya. Ini ada dana katanya bos pesantren, katanya Pak Yai. Berapa? Untuk satu lokalnya itu 400 juta. Terus berapa lokal? Terserah Pak Kiai mau bikinnya berapa lokal. Jadi kalau 10 ya berarti 4 miliar, Pak. Lalu syaratnya apa? Syaratnya katanya 50-50, 50-50, Pak. Jadi nanti saya untuk satu lokal menerima 200 juta satu lokalnya.
Nah untuk dianya 200. Jadi dari 4 miliar itu nanti murninya saya nerimanya 2 miliarnya buat dia, tapi tanda tangannya saya 4 miliar, laporannya ke sana 4 miliar. Kata saya enggak, ya saya ini mau bikin tempat untuk mendidik anak-anak biar berakhlak mulia, biar anak mau ibadah, diwadahin anak di tempat hasil nyolong, ya gimana anak-anak nanti jadi bener? Enggak, saya nggak butuh. Saya masih ada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang saya benci banget sama orang korupsi, lah sekarang mau bantu orang korupsi jamaah rumah. Ini model begini nih jamaah rumah, namanya dia nggak melihat dari mana jalannya. Nah nanti kalau diusut yang kena saya juga, dia mah aman jamaah rumah, nggak tanda tangan nggak apa, ya orang yang tanda tangan saya ini model begini. Jadi nggak cuma melihat tapi dari mana ini datangnya, caranya ya Allah, sedikit tapi berkah, sedikit tapi berkah. Dan sekarang ini udah nggak ada di Jakarta ini jamaah Allah yang paham tentang berkah. Sekarang ini udah langka. Saya saat habis menikahkan kemarin jamaah Allah, hari Seninnya saya ke Pemalang karena diminta untuk haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-882. Sebenarnya saya berat mau ke sana, tapi yang datangnya, yang undangnya kiainya, ama nyainya, ama anaknya, ama menantunya, ama santrinya. Ya beratlah saya nolak Pak, ya. Oh kiainya yang datang ke sini undang, akhirnya berangkat juga. Nah nanti malam saya ceramah Pak di Serpong, ya. Undangnya pakai apa? WA apa? Undangnya pakai WA. Manfaatkanlah apa namanya teknologi. Jadi sudah nggak ada lagi taklim gitu ya. Keberkahan nanti kepada ilmu udah nggak ada seperti itu. Ya mudah-mudahan kita sih kalau begitu ya di sini ya, tetap kita jaga apa penting namanya adab, juga keberkahan ini itu benar-benar ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu melihat hadiah berupa kuda dari raja, maka kuda ini kemudian ditungganginya. Tujuannya apa? Mau nyusul rombongan raja supaya bisa dekat dengan raja atau dengan orang-orang yang dekat dengan raja. Nah itulah ketika kita mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan harta, kita gunakan harta itu untuk diri kita, kemudian juga dijadikan sebagai tunggangan yang bisa mengantarkan kita dekat dengan yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya harta itu bisa jadi tunggangan. Nah, lalu orang ngomong, orang kalau korban tuh nanti jadi kendaraan kita ke surga. Nah sekarang kalau Bang Udin umur sudah 70 tahun, mulai korban dari umur 30 tahun, berarti udah berapa kali Pak korban? 40 kan Udin? Berarti kalau jadi kendaraannya udah punya kendaraan 40 kambing di surga. Lah kalau saya 40, Bang Udin 40, bapak-bapak semuanya 40, apa surga enggak kepenuhan oleh apa? Kambing yang dari Allah, ya. Kambing dulu nanti di surga, ya. Kambing, onta, sapi, kebo, ya. Biasalah. Maksudnya jadi kendaraan itu bukan ditunggangin begitu jamaah Allah. Oh bapak sekarang pergi ke mall naik kambing, malu nggak? Apalagi masuk surga kalau naik kambing, ya. Ke mall aja kita malu lah, orang-orang naik mobil, Mercy, naik ini, lah ke mall naik kambing, ya. Lah masuk surga kok naik kambing. Orang naik buruk, ya, naik ini naik kambing ke surga. Ini jadikan kendaraan yang bisa mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu yang kambing yang masuk surga cuma kambingnya Nabi Ismail, Pak. Nggak ada lagi kambing lain, cuma satu. Ontanya cuma ontanya Nabi Soleh.
Anjing ya cuma anjingnya Ashabul Kahfi, nggak ada lagi hewan lain ya. Baik, itulah jamaah rahimakumullah ya, sikap manusia ketika mendapatkan rezeki. Paling tidak kepada para sahabat yang sangat menyentuh sekali, Pak. Semua para sahabat menangis dengar nasihat Nabi itu. Hanya ada satu sahabat. Ya, saya ketika cerita itu, kemudian ada yang nanya, Ustaz, nama sahabat itu siapa? Kata saya begini, itu ulama dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini enggak menceritakan. Kenapa? Itu karena dia ulama. Karena dia ulama. Ya. Kenapa kalau ulama enggak menceritakan? Yang lain menangis itu kan baik. Nah, yang enggak menangis ini itu adalah merupakan aib jamaah Allah. Mestinya dia nangis, tapi kenapa menangis? Nah, ini ada keburukan dalam hatinya, maka dianggap dia ini orang buruk. Nah, karena dia ini adalah buruk, maka enggak disebutkan namanya. Menyebutkan nama itu namanya ghibah, jamaah Allah ya. Jadi kalau umpamanya sahabat enggak menyebutkan namanya, bukan berarti enggak tahu namanya, jamaah Allah. Karena memang harus ditutupi bagaimanapun juga dia itu adalah saudaranya. Jadi tidak dijelaskan sahabat siapa namanya. Maka orang itu ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah, saya mengadu tentang kejumudan mata saya. Kenapa saya kok nggak menangis sementara sahabat-sahabat yang lain menangis? Kata Rasulullah SAW, Inna jumudal ain min qaswatil qalb. Ya, mata ini jumud, nggak bisa menangis, nggak mudah tersentuh, itu adalah karena hatinya keras. Kalau kita nyebutnya adalah keras kepala. Orang keras kepala itu susah dinasihatin. Apa katanya juga udah. Nah, itu namanya keras kepala. Nggak mau kita ini menerima kebenaran, merasa dirinya itu benar. Padahal apa yang kita pahami suatu kebenaran belum tentu itu benar. Hal nabiyukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan, kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya. Ya, yang paling rugi, sesat perjalanan hidupnya sebenarnya, tapi dia mengira bahwa dia itu berbuat baik. Sebenarnya nggak benar dia ini, tetapi dia yakin atau menduga dia ini yuhsinuna sun'a, telah melakukan perbuatan yang baik. Nah, itulah karena dia mengira baik padahal sebenarnya tidak baik. Syakik al-Bilhi nasihatin santri-santrinya ketika bicara tentang tawakal. Sesudah itu kata beliau, "Udah, ayo sekarang rifiyah ya, fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah." Bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Tapi ada santri satu, enggak, katanya, saya mau ini aja, mau tawakal aja di masjid kepada Allah. Keliru. Tawakal itu bukan begitu, ya, bukan begitu. Ayo pergi. Makhluk yang paling baik tawakalnya itu burung. Itu Rasul yang menjelaskan. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan berikan kepada kamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana taqdu khimasan wa taruhu bitonan. Pagi-pagi burung itu terbang meninggalkan sarangnya, Pak. Ya, itu terbangnya itu tawakal kepada Allah. Begitu sore telingnya udah penuh. Itu bukan diem aja burung di sarang, tidak, terbang besar. Nah, ini fantasiru fil ard, bertebaran kamu di muka bumi. Ya, cari karunia Allah. Dia karena gurunya yang dulu berangkat juga di tengah perjalanan melihat dua burung yang nggak biasanya akur, Pak. Berantem dulu. Tiba-tiba burung yang
yang gedenya disuapin nama burung musuhnya ini Pak, disuapin. Katanya subhanallah, seumur baru melihat dua burung ini kok akur. Ya, begitu didekati terbang dua-duanya, yang kecil terbang dengan lincahnya, tapi yang gede nabrak pohonan. Oh, pahamlah muridnya Syekh Al-Albani ini, kalau burung yang gedenya itu buta, pantas rupanya akur karena yang satunya buta. Yang menariknya bagi dia, nah ini penafsiran si muridnya Syekh Al-Albani. Nah ini bukti kalau Allah itu memberikan rezeki kepada makhluknya. Ini burung buta nggak bisa nyari rezeki, tapi dia tetap makan, dan yang memberi makannya itu adalah musuhnya sendiri. Tuh begitu, musuhnya sendiri. Allah tidak akan biarkan makhluknya kelaparan. Tuh makanya dia pulang, enggak, saya udah tawakal aja. Burung aja dikasih makan, apalagi aku. Menurut dia benar ini Pak, menurut muridnya Syekh Al-Albani benar banget itu, dia punya keyakinan seperti itu. Pulang makanya dia. Begitu ketemu gurunya, kenapa kamu balik lagi? Saya mau tawakal aja. Iya, apa yang mendorong kamu begini? Dia ceritakan tentang apa yang dia lihat dua guru tadi. Lalu kata Syekh Al-Albani, oh katanya, jadi kamu ingin jadi burung buta. Kenapa nggak terpikir oleh kamu menjadi burung yang nyuapin? Kan kata Allah tangan di atas, kata Rasul tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Apa kamu malah ingin jadi tangan yang di bawah? Nah, jelaskan berarti salah itu Pak. Jadi kadang kita ini meyakini bahwa ini suatu kebenaran, padahal sebenarnya nggak benar. Nah, begitu juga dengan sahabat tadi, jemaah ya. Nah, jadi ngadu kepada Rasulullah itu kata Rasulullah ya, bahwa jumudul ain min qaswatil qalb, hati yang keras, wa qaswatul qalbi ya min kasratil dzunub. Kerasnya hati itu, keras kepala karena banyak dosa. Ini dosa ini Pak. Lalu kenapa orang banyak dosa? Bakal kasratul dzunub min tulil amal. Orang banyak dosa ini karena banyak menghayal. Kalau kerja enggak, pengen jadi kaya, ya, pengen pinter, enggak mau ngaji, lagi mana Allah, ya. Nah, segala sesuatu itu kan diciptakan oleh Allah, terjadinya berdasarkan sunatullah. Artinya sunatullah itu hukum alam. Kalau kita ingin anak kita jadi dokter, ya harus sekolah Pak, SD-nya sekolah, SMP, SMA, lalu kemudian masuk perguruan tinggi. Enggak asal perguruan tinggi Pak, ya harus ngambil jurusan kedokteran. Nah, anaknya sekolah tamat SMA dimasukin ke panahnya perguruan tinggi, ngambil teknik, sampai botak juga nggak boleh jadi dokter. Jemaah Allah, salah jalurnya. Ini sunatullah, namanya begitu jemaah Allah ya. Nah ini juga demikian. Min kasratul amal, karena banyak menghayal. Lalu waturul amal min hubid dunia. Orang banyak menghayal itu karena hubud dunia. Ini cinta dunia. Wa hubud dunia rasul kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal segala kejahatan, kata Rasulullah. Ini awalnya dari sini. Makanya sering saya katakan, satu, jangan kita, ya silahkan jadi orang paling kaya, apalagi di zaman sekarang ini Pak, harus. Ya, dan saya sudah ingatkan Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang nggak senang melihat ulama kaya. Belajar sama Imam Malik kaya, ya, katanya nggak pas nih. Selesai belajar sama Imam Malik, atas petunjuk Imam Malik suruh belajar lagi kepada Syekh Muhammad bin Hasan bin Muhammad As-Saibani. Berangkat ke sana, rupanya Syekh Hasan bin Muhammad As-Saibani jauh lebih kaya dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik Pak. Ngitung duit di ruangan tamu, ngitung duit banyak. Imam Syafi'i gini-gini, ya keluar dari orang kaya sekarang malah ketemu lebih kaya lagi. Protes dia, akhirnya
sah saja sudah. Kalau gitu nanti duit ini saya berikan kepada orang kafir. Kalau enggak kepada orang-orang yang tukang maksiat. Katanya masih, oh enggak, katanya Tuhan, enggak. Kalau diberikan kepada orang kafir maka dipergunakan untuk jalan yang tidak benar. Kalau dipegang oleh orang maksiat nanti buat alat maksiat. Tidak. Kiai harus kaya. Sebab kalau di tangan kiai katanya nggak mungkin dipergunakan untuk kejahatan. Nah ini jamaah ya. Sejak itu beliau enggak, walaupun beliau sendiri memilih jadi orang miskin, tapi tidak mencela ulama yang kaya. Nah ini, karena di tangan mereka, insya Allah jalurnya akan benar. Ini yang disebut dengan khair tadi. Begitu selesai begitu, akhirnya oleh Rasulullah ditepak dadanya, Pak. Ukhruj ya aduallah, keluarlah kekuatannya musuh Allah. Begitu sudah ditepak dadanya oleh Rasulullah, kemudian dia merenung, nangis. Ya, setelah sahabat udah pada pulang, udah selesai, dia nangis sendirian. Karena setannya udah keluar, ya. Setannya keluar. Saya jadi ingat dulu itu almarhum namanya Badru Zaman, pakai Badru Zaman. Kan kata saya, di sana itu banyak orang yang pada ya sampai sekarang di mana-mana lah, orang pada mempan ini dibacok dan sebagainya. Gimana sih itu merontokinnya? Puasa kan bukan. Dan nanti sampai baca antem apa namanya dada sebelah kirinya. Begitu sampai ini juga udah rontok udah. Nggak usah dibacok, tusuk pakai jarum juga jerit. Nah gitu ya. Artinya jamaah Allah semua ada kelemahan. Setan bisa keluar, apalagi timbang begitu ya mau. Setan aja itu keluar, tepak dadanya oleh Nabi SAW. Cuma nggak sembarang tepak kali Pak, ya ada tiup-tiupannya ya. Baiklah, gitu jamaah ya. Waqala Rasulullah SAW, barang siapa yang pagi-pagi himmat perempuan, ya, maka Allah tanamkan dalam hatinya 4 hal. Yang pertama, hamman la yanqati'u abadan, kebingungan, kesusahan yang nggak pernah ada putusnya. Itu yang pertama. Yang keduanya wasulan la yatafarraq min abadan, kesibukan yang nggak pernah selesai, nggak ada kesempatan, sibuk mulu. Ini zaman Haji Rohili masih bujangan, ya dulu ngaji di madrasah Ustaz Misbah. Malam ngajinya itu ada yang mau ngaji mas saya usahakannya. Sebenarnya saya ingin ngaji, ya, tapi saya jadi dah katanya Ustaz, nanti kalau udah punya istri, katanya mau ngaji kok mungkin punya istri. Ya enggak kan, kalau punya istri, bagaimana istri saya nantinya mau ngaji kalau lakinya sendiri nggak ngaji? Itu, oh iya, bagus. Tungguin sampai begitu nikah. Udah beberapa bulan, minggu, saya datang ke rumahnya. Ustaz mohon maaf belum bisa ngaji, ya. Dapur katanya tuntutan, nuntut dapur, jadi sibuk nyari duit rupanya apa? Ya udah, tapi aneh janji Ustaz nanti kalau udah punya anak aneh ngaji, ya udah. Punya anak ceritanya Pak, ya, begitu udah punya anak, saya udah pindah ke sana, ke kontrak di Nenek Ramah. Saya datang ke rumahnya, kata dia Ustaz, tadi malam aneh mau berangkat ngaji, bocah ngompol, emaknya katanya lagi sholat, ya udah itu ngurusin bocah, sampai sekarang udah punya cucu nggak ngaji Pak, ya nungguin senggang ya Allah. Ya waktu itu jangan ngatur kita yang mengatur waktu, ya. Iya. Aduh. Yang ketiganya wafaqran layak tubuh gina wa badan, kefakiran yang nggak pernah dia ini mencapai kekayaan selamanya, fakir terus nantinya seperti itu, ya. Enggak, kata Allah juga dalam Al-Quran, maka yuridu sahabat dunia fa indallah sahabat dunia wal akhirah. Siapa yang menginginkan pahala dunia, di sisi Allah ada pahala dunia akhirat. Artinya kalau kita mencari dunia, akhiratnya nggak dapat. Tapi kalau kita niatinya adalah nyari akhirat, dunianya pasti dengan Allah, ya. Dunianya pasti dapat. Sebab kan untuk mengamalkan ajaran akhirat ini, sholat butuh pakaian,
Lapakan ini kan dunia Pak, maka oleh Allah kan dicukupin. Wa amalan la yablughu muntaha abadan, yang keempatnya angan-angan yang gak pernah ada puncaknya, yang gak pernah ada ujungnya, selama-lamanya akan seperti itu. Maka janganlah bangun pagi ini yang menjadi himmahnya adalah dunia, jangan ya begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing selalu hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintah yang dilarangannya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi lima ila rafi awliyaillah wa asbi ta'ala khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in thumma ila rafi wa syekh dhikri wa tauhid Sayyid Mari bin Isa Barak wa Samarqandi wa Sayyid al-Habib Mari bin Abdurrahman Atas Sayyid Ali bin Baras Isa bin Muhammad al-Abbasi wal Habib Ali bin Hasan Atas Sayyid Ahmad bin Abdul Qadir wa Hashim Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Masmus wa jami' masyayikh dzikri tauhid aina makan wa halat rawahum anna wa taqassama rahmal maghfirah wa yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana 'alaiha wa yuhaqqiquna bihaqqiha wa yulzimuna tara'iqa wa yaj'aluna min khasiyariya wa min adh-dhakirin Allah katsiran adh-dhakirat bi khairin wa radin ma'afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala laka ashrafna fatub alaina tauba tanzilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin ahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisukhbi dulil ilahi fil bari wa tanahi subhanahu
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna